Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmini dengan NIM 02304029. Dan saya atas nama Mutia Saputri dengan NIM 02304057 bersama rekan-rekan saya kami akan mempresentasikan tugas dengan judul User Interface Design atau UID, Sistem Informasi Aplikasi Notepad yang terdiri dari User Guide, Error Message, dan Help System. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afdal Tahir, Eskom Mkom. Dan saya atas nama Nisha Febriana dengan NIM 02304081. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kami. Selamat menyaksikan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan aspek penting dari User Interface Design atau UID dalam aplikasi Notepad. UID memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara mudah, efisien, dan nyaman. Secara khusus, kami akan menyoroti 3 komponen utama yang mendukung pengalaman pengguna dalam aplikasi ini, yaitu yang pertama User Guide yang memberikan panduan atau petunjuk penggunaan aplikasi baik secara langsung di dalam aplikasi maupun melalui dokumentasi pendukung. Yang kedua, Error Message yang berfungsi memberikan informasi ketika terjadi kesalahan, sehingga pengguna dapat memahami dan memperbaiki masalah yang muncul. Yang ketiga yaitu Help System, yaitu sistem bantuan yang dirancang untuk membantu pengguna memahami fitur-fitur aplikasi, menyelesaikan masalah umum, dan menemukan solusi dengan cepat. Melalui ketiga komponen ini, Notepad menjadi aplikasi yang tidak hanya sederhana secara tampilan, tetapi juga intuitif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing komponen tersebut. Komponen yang pertama yaitu User Guide. User Guide adalah manual pengguna atau panduan pengguna suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan suatu sistem, terutama dikaitkan dengan perangkat elektronik serta peranti keras dan lunak komputer. Notepad memiliki 4 komponen utama dalam User Guide. Menu bar berisi opsi seperti File, Edit, dan View. Toolbar menyediakan tombol cepat untuk akses fungsi umum. Area editor adalah tempat utama untuk mengetik dan mengedit teks. Di bagian bawah, status bar menampilkan informasi seperti posisi kursor dan status dokumen secara real-time. Salah satu menu utama dalam Notepad adalah menu File yang berisi berbagai fungsi dasar untuk pengelolaan dokumen. Di sini, pengguna bisa membuat dokumen baru dengan Ctrl N, membuka file yang sudah ada dengan Ctrl O, serta menyimpan dokumen menggunakan Ctrl S atau Save As untuk menyimpan dengan nama baru. Terdapat juga opsi Print dengan Ctrl P, Close untuk menutup dokumen, dan Exit untuk keluar dari aplikasi dengan alternatif F4. Semua fungsi ini dirancang agar mudah diakses dan efisien digunakan. Selain menu file, menu edit menyediakan berbagai fungsi penting untuk memanipulasi teks dengan cepat dan efisien. Pengguna dapat menggunakan undo Ctrl Z untuk membatalkan perubahan terakhir, atau redo Ctrl Y untuk mengulanginya. Fitur cut, copy, dan paste memudahkan dalam memindahkan atau menggandakan teks, sedangkan Fin, Ctrl F, dan Replace Ctrl H berguna untuk mencari dan mengganti kata secara otomatis dalam dokumen. Notepad juga menyediakan menu format dan view untuk menyelesaikan tampilan serta pengaturan dokumen. Melalui menu format, pengguna dapat mengatur jenis dan ukuran font, mengubah warna teks, menyusun paragraf, serta memeriksa ejaan secara otomatis. Sementara itu, menu view memungkinkan pengguna memperbesar atau memperkecil tampilan dengan cepat, menampilkan atau menyembunyikan status bar, serta mengganti tema antara mode terang dan mode gelap sesuai preferensi. Terakhir, menu Help dirancang untuk membantu pengguna memahami dan memaksimalkan penggunaan aplikasi. Di dalamnya terdapat User Guide sebagai panduan lengkap, serta keyboard shortcut untuk mempercepat akses fitur. Pengguna juga dapat menggunakan Check for Update untuk memastikan aplikasi selalu versi terbaru, dan About untuk melihat informasi detail tentang Notepad.
Selanjutnya yaitu tampilan proses membuat dokumen baru. Notepad juga dilengkapi dengan tooltip, yaitu panel kecil yang muncul saat kursor diarahkan ke tombol atau menu. Tooltip ini memberikan penjelasan singkat mengenai fungsi tombol, sehingga sangat membantu bagi pengguna baru. Untuk membuat dokumen baru, cukup klik menu File, New atau tekan Ctrl N. Setelah itu, halaman kosong akan muncul dan status bar akan menampilkan informasi New Document. Selanjutnya yaitu tampilan proses membuka file. Untuk memulai bekerja dengan sebuah file di aplikasi Notepad, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka file yang ingin digunakan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk membuka file dengan mudah dan cepat. Yang pertama yaitu klik menu file atau open atau tekan Ctrl+O. Yang kedua, dialog pemilihan file akan muncul. Yang ketiga, pilih file yang ingin dibuka dan klik open. Yang keempat yaitu konten file akan ditampilkan di area editor. Selanjutnya, tampilan proses menyimpan file. Setelah selesai bekerja dengan dokumen, pastikan untuk menyimpan hasil kerja yang sudah dibuat. Berikut cara mudah untuk menyimpannya. Klik menu file, selanjutnya save atau tekan Ctrl S. Kalau dokumen belum pernah disimpan, nanti bakal muncul dialog save as. Masukkan nama file dan pilih lokasi dengan menyimpannya. Klik save untuk menyimpan dokumen. Selanjutnya, menampilkan proses mencetak dokumen. Jika ingin mencetak dokumen yang sudah selesai, berikut adalah langkah-langkah untuk mencetaknya dengan mudah. Klik menu File, Print atau tekan Ctrl P. Dialog pencetakan akan muncul. Pilih printer dan atur opsi cetak sesuai kebutuhan. Klik Print untuk mulai mencetak. Selanjutnya yaitu tampilan proses mencari teks. Jika ingin mencari kata atau kalimat tertentu dalam dokumen, berikut adalah cara mudah untuk melakukannya. Yang pertama, klik menu Edit lalu Find atau tekan Ctrl+F. Yang kedua, dialog pencarian akan muncul. Yang ketiga, masukkan kata kunci yang ingin dicari. Yang keempat, klik Find Next untuk mencari. Yang terakhir, hasil pencarian akan disorot dalam dokumen. Selanjutnya, kita akan membahas tampilan proses mengaktifkan mode gelap. Jika kita lebih nyaman menggunakan tampilan gelap saat bekerja, kamu bisa mengaktifkan fitur dark mode. Berikut caranya. Klik menu View, selanjutnya Appearance, pilih opsi dark mode. Tampilan aplikasi akan berubah ke tema gelap. Selanjutnya, kita akan membahas komponen yang kedua, yaitu error message. Dalam penggunaan aplikasi, berbagai pesan kesalahan bisa saja muncul untuk memberitahu tentang pengguna masalah yang terjadi. Sistem pesan ini membantu kita memahami apa yang salah dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut beberapa jenis pesan kesalahan yang mungkin Anda temui. Yang pertama yaitu pesan kesalahan umum, yang dimana pesan kesalahan umum ini berisi kesalahan sistem dan tidak responsif. Yang kedua yaitu pesan kesalahan terkait file, berisi file tidak ditemukan, akses ditolak, format tidak didukung, dan file rusak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pesan kesalahan menyimpan, berisi gagal menyimpan, kesalahan overwrite, autosave gagal. Yang keempat, pesan kesalahan pencetakan berisi printer tidak ditemukan, antrian cetak penuh, tinta atau kertas habis. Selanjutnya yaitu yang kelima, pesan kesalahan pencarian yang berisi teks tidak ditemukan, regular expression invalid. Yang keenam yaitu pesan kesalahan editing yang berisi clipboard kosong, teks terlalu besar. Yang keenam yaitu pesan kesalahan fatal yang berisi aplikasi mungkin perlu ditutup, simpan pekerjaan jika memungkinkan. Komponen yang ketiga yaitu sistem bantuan atau help system. Berikut penjelasan mengenai tampilan sistem bantuan. Dalam tampilan sistem bantuan terdapat yang pertama, panel bantuan dan panel bantuan kontekstual. Panel yang dapat dikembangkan atau dicutkan di sisi kanan. Tampilan bantuan berdasarkan konteks penggunaan saat ini. Sistem yang kedua yaitu sistem pencarian bantuan. Kotak pencarian dengan saran otomatis, filter berdasarkan kategori, dasar, lanjutan, pemecahan masalah. Adapun komponen sistem bantuan, yang pertama, panduan penggunaan.
pengenalan cara memulai dengan aplikasi, fungsi dasar, membuat penyimpanan, membuka dokumen, pengeditan teks, formatting, manipulasi teks, fitur lanjutan, pencarian lanjutan, ekspresi reguler, kemudian pengaturan kustomisasi aplikasi. Yang kedua yaitu tutorial interaktif. Tutorial langkah demi langkah yang berisi tutorial langkah demi langkah untuk fitur umum, animasi sederhana, menunjukkan cara penggunaan, mode coba sendiri di mana pengguna dapat langsung mempraktikannya. Yang ketiga itu pertanyaan yang sering diajukan, yang berisi dikelompokkan berdasarkan kategori, jawaban singkat dan langsung, tautan ke informasi lebih lanjut jika diperlukan. Yang keempat yaitu pemecahan masalah yang berisi diagnosis masalah umum, solusi langkah demi langkah, opsi untuk menghubungi dukungan teknis. Yang kelima yaitu tips dan trik yang berisi pintasan keyboard, teknik efisiensi, dan fitur tersembunyi. Selanjutnya yaitu tampilan interaksi sistem bantuan. Yang pertama, akses sistem bantuan, menu bantuan, akses lengkap ke semua fitur bantuan, ikon bantuan, akses cepat ke panel bantuan kontekstual, tombol F1, bantuan kontekstual untuk elemen yang sedang aktif, balon tooltip muncul saat mouse berada di atas elemen UI. Yang kedua yaitu bantuan kontekstual mengidentifikasi konteks penggunaan saat ini, menampilkan bantuan yang relevan secara otomatis. Opsi apakah ini membantu dengan umpan balik. Yang ketiga yaitu pencarian bantuan, yang dimana pencarian full text pada semua dokumen bantuan, saran otomatis saat mengetik, menampilkan hasil berdasarkan relevansi. Yang keempat yaitu tur interaktif. Tur pengenalan untuk pengguna baru, highlight fitur utama dengan penjelasan singkat, opsi untuk melewati atau menyelesaikan nanti. Selanjutnya yaitu tampilan alur penggunaan sistem bantuan. Skenario pertama yaitu pengguna baru yang berisi aplikasi terbuka pertama kali. Tur interaktif dimulai secara otomatis, pengguna diperkenalkan dengan fitur utama, pengguna diberi opsi untuk menjelajahi bantuan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu skenario yang kedua, bantuan kontekstual. Pengguna mencoba menggunakan fitur tertentu, misal pencarian. Pengguna menekan F1 atau ikon bantuan, panel bantuan kontekstual muncul dengan informasi tentang fitur tersebut. Pengguna mengikuti petunjuk langkah demi langkah. Skenario yang ketiga yaitu mencari bantuan spesifik. Pengguna mengakses menu bantuan, panduan pengguna. Pengguna menggunakan kotak pencarian untuk menemukan topik, sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan, pengguna memilih hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu skenario keempat, pemecahan masalah. Yang berisi yang pertama, pengguna mengalami masalah dengan aplikasi. Yang kedua, pengguna mengakses menu bantuan lalu pemecahan masalah. Yang ketiga, pengguna memilih kategori yang sesuai dengan masalahnya. Yang keempat, sistem menampilkan langkah-langkah pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu pengguna mengikuti instruksi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya tampilan prinsip desain sistem bantuan. Yang pertama, kesederhanaan. Informasi disajikan dengan jelas dan ringkas. Yang kedua, kontekstual. Bantuan relevan dengan apa yang sedang dilakukan pengguna. Yang ketiga, terstruktur. Informasi diorganisir secara logis dan mudah dinavigasi. Yang keempat, pencarian yang kuat. Pengguna dapat dengan cepat menemukan bantuan yang diperlukan. Yang kelima, multilevel. Menyediakan bantuan dasar hingga lanjutan sesuai kebutuhan pengguna. Yang keenam, visual. Menggunakan gambar dan animasi untuk memperjelas instruksi. Yang ketujuh, interaktif. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai user interface desain sistem informasi aplikasi Notepad. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf dan terbuka terhadap segala masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.